Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ke-30 daripada perkataan para ulama, dan telah kami riwayatkan daripada Ibrahim bin Sa'id rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, aku berkata kepada Abu Sa'ad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala, dengan sebab apa Az-Zuhri dapat melebihi kamu? Dengan sebab apa Az-Zuhri dapat melebihi kamu? Padahal satu masa, padahal satu pengajian, tetapi kenapa Imam Zuhri itu lebih melebihi daripada kamu, wahai Abu Sa'ad bin Ibrahim? Imam Zuhri adalah salah seorang ulama besar yang lahir pada tahun 50 Hijriah. Nah, pada masa itu Imam Zuhri melebihi ilmunya, melebihi pengaruhnya daripada ulama-ulama yang lain di masa itu. Lalu ia menjawab, Abu Sa'ad tadi menjawab, Az-Zuhri dapat melebihi kami ilmunya, kelebihannya, kehormatannya, wibawanya, dapat melebihi kami ialah dengan sebab beliau senantiasa datang ke majlis lebih awal. Itu yang pertama, datang ke majlis, ke tempat belajar lebih awal daripada yang lain-lain. Yang lain-lain masih mandi, yang lain-lain masih berabah. Nah, Imam Zuhri sudah ada di tempat belajar. Itu salah satu yang mendatangkan berkah kepada seorang murid. Datang ke pengajian itu lebih awal daripada kawan-kawan, terutama lebih awal daripada guru. Kalau datang ke pengajian itu sudah mulai, itu kan ada lagi berkahnya di awal itu. Karena di awal itu dibacakan Fatihah, dibacakan tawasul. Nah, kalau datang sudah orang mulai, ada dapat lagi itu. Padahal itu pembuka. Macam Fatihah itu pembuka ilmu, pembuka hati, pembuka madad ilahi, pembuka pertolongan Tuhan. Nah, kalau di situ seseorang kada sempat, sudah kehilangan pembuka. Nah, jadi pertama Imam Zuhri itu dapat melebihi yang lainnya, datang ke majlis lebih awal dan duduk di bahagian hadapan. Duduk di bahagian depan. Ibarat sembahyang itu di saf pertama.
Nah, berkah yang diterima oleh orang menuntut ilmu yang duduk di bagian depan tentu lebih banyak daripada yang di bagian belakang. Sama sembahyang, orang yang sembahyang di bagian depan pahalanya jauh lebih besar daripada yang di bagian belakang. Yang di bagian depan terutama dapat doa khusus daripada Rasulullah. Bagian belakang kadada didoakan Nabi. Sebab berkah majelis, nah berkah majelis itu turun kepada gurunya. Nah kemudian setelah turun kepada gurunya itu, lalu kepada orang-orang yang dekat dengan gurunya. Sama dengan sembahyang, berkah turun kepada imam. Lalu ke bagian saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Jadi pahalanya orang menuntut ilmu yang duduk di bagian depan lain dengan pahala yang duduk di bagian belakang. Apalagi di belakang bersandar pulang menguap sambil mengantuk. Datang orang parak ampihan, nah ini Imam Zuhri, padahal orangnya pintar, kecerdikannya, kepandaiannya kurang lebih lawan lainnya. Lebih pahapalan, kada banyak aja nang pahapalan pada sidin. Kepintarannya ada aja nang pintar kayak sidin. Tapi kenapa sidin lebih unggul dari yang lain? Lebih unggul dari yang lain. Nah, pertama sidin datang ke majelis selalu lebih awal. Yang kedua duduk selalu di bagian depan. Dan beliau tidak pernah duduk di sebelah belakang. Kemudian selepas itu beliau selalu bertanya kepada semua lapisan orang, sama ada dia muda, tua atau perempuan tua. Kemudian lalu beliau datang ke rumah-rumah orang Ansar dan beliau juga bertanya kepada semua lapisan masyarakat, sama ada anak muda, orang tua lelaki dan orang tua perempuan. Bahkan beliau berusaha juga untuk bertanya kepada perempuan-perempuan yang masih muda. Nah, jadi kalau dicermati, diperhatikan, untuk mendapatkan ilmu dan berkahnya, untuk mendapatkan ilmu dan berkahnya itu ada dua hal yang perlu dijaga. Pertama adab. Adab menuntut ilmu. Seperti contohnya tadi, datang lebih awal, duduk di muka, itu menunjukkan keseriusan, menunjukkan keseriusannya. Nah, itu adab. Jadi pertama, kalau hendak dapat ilmu, hendak dapat berkah ilmu, adab menuntut ilmu tuh, adab menuntut ilmu itu dipenuhi. Yang kedua, untuk dapat ilmu dan berkahnya itu kesungguhan. Macam Imam Zuhri,
selalu bertanya kemana-mana, bertanya ke sana, bertanya ke sini, bertanya kepada laki-laki, bertanya kepada perempuan, bertanya kepada orang tua, bertanya kepada orang muda. Yang penting dapat ilmu. Jadi untuk dapat ilmu dan berkahnya kesungguhan belajar, seperti memperbanyak bertanya terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Nah, jadi bila dua itu dapat dilaksanakan, maka seorang penuntut ilmu akan diberi Allah ilmu dan berkahnya itu. Ada orang rajin menuntut ilmu, ini bila kada dapat betakun, kada dapat bertanya, tapi orangnya ini kada beadab, datang ke majelis ada hulu guru, duduknya kada beadab. Padahal orangnya rajin, orangnya pintar, dapat ilmu, tapi berkahnya kada dapat. Tandanya kada dapat berkah itu kayak apa? Tandanya antara lain inya kada kau mengamalkan ilmu itu. Satu. Yang kedua, tanda berkahnya itu kurang, ilmu yang diperolehnya itu kada diambil manfaat oleh orang lain. Orang kadada nah hendak belajar lawan inya, orang kadada nah hendak mengaji lawan inya, pada orangnya pintar, apa aja dapat, apa aja bisa membaca, apa aja mengerti, karena memangnya sungguh dahulunya sehingga dia dapat. Cuma berhubung orang ini meninggalkan adab, berkahnya kan ada. Jadi untuk dapat ilmu, untuk dapat berkah ilmu mesti ada dua hal tadi. Belajar sungguh-sungguh, ditambah lagi adab yang baik. Bila dua demikian itu dilakukan, Allah akan memberikan ilmu, memberikan berkah, sehingga dia nantinya menjadi manusia yang bermanfaat dan mengamalkan ilmunya. Seperti Imam Zuhri tadi. Sama orang berdagang juga, orang berdagang tuh bukanya landung toko, datang ke toko, pulang datang ke toko, guring, datang sudah landung di toko, pulang guring, atau becatur di toko, badum, nah kayak apa nang boleh duit. Nah ini sebab nih. Nah sama orang menuntut ilmu, datang sudah orang bermula, perhatian kada ka ilmu, kada dapat ilmu, kada jauh beda lah antara itu. Mana orang berusaha atau pendahuluan ke pasar, buliknya pendudian pulang, di tokonya sungguh-sungguh. Nah, dengan sebab itu Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada ini. Ke-31 daripada perkataan para ulama dan setengah daripada perkara yang baik dijadikan adab di dalam hal meninggalkan mengambil berat dengan keindahan pakaian, makanan, minuman dan sebagainya. Orang yang menuntut ilmu, itu fokusnya adalah ilmu. Yang lain daripada ilmu itu dikesampingkan. Seperti apa contohnya? Seperti terlalu memperhatikan dengan masalah pakaian, terlalu memperhatikan dalam masalah makanan, terlalu memperhatikan dalam masalah minuman, terlalu memperhatikan dalam masalah tempat tidur. Nah itu
itu kada masalah ilmu. Jadi jangan fokus ke sana. Kalau kita menuntut ilmu, fokus kita itu ilmu. Fokus kita ilmu. Nah, ini termasuk bagian daripada adab juga. Jangan sampai pikiran orang yang menuntut ilmu itu, pikiran orang yang menuntut ilmu terbagi, mengurusi pakaian, mengurusi makanan, mengurusi minuman, mengurusi tempat tidur. Nah, jangan sampai terbagi ke sana. Nah, itu akan mengurangi pemasukan ilmu juga. Mengurangi pemasukan ilmu. Ialah apa yang telah dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Utsman An-Nahdi. Beliau berkata, telah datang kepada kami surat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan kami ketika itu sedang berada di Azerbaijan bersama-sama dengan Utsbah bin Farqad. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, amma ba'du, adapun selepas itu hendaklah kamu memakai kain, berselindang dan berkasut, dan jauhi sepatu, dan juga jauhi selawar-selawar, dan hendaklah kamu memakai pakaian datu kamu Ismail alaihi salatu wassalam, dan jauhi bersedap-sedap, dan jauhi pakaian bangsa ajam selain Arab. Dan apabila faidah dengan sinaran matahari, dan ambil faidah dengan sinaran matahari, cahaya matahari, karena matahari itu hammam orang Arab, tempat mandi uap orang Arab. Dan hendaklah kamu mencontoh kehidupan datu kamu Ma'ad bin Adnan yang hidup sederhana, dan kasarkanlah kehidupan kamu, dan pakailah pakaian yang buruk, dan dahuluilah rumbungan, maksudnya berjalan laju, dan berlatihlah melimpar anak panah, dan berlatihlah meluncat ke atas belakang kuda, dan janganlah kamu meletakkan pelana kusing yang empuk di atas belakang kuda. Nah, ini Umar bin Khattab waktu beliau jadi khalifah, beliau menginstruksikan kepada pegawai-pegawainya. Kepada pegawai-pegawainya. Pegawai-pegawai itu kan intinya adalah abdi rakyat. Pegawai-pegawai itu sebenarnya pelayan rakyat. Nah, jadi Umar bin Khattab selaku khalifah, selaku presiden, beliau menekankan kepada pegawai-pegawai sidin, jangan hendak memperhatikan pakaian, memperhatikan sepatu, salawar. Itu bukan tugas kalian. Tugas kalian itu sebenarnya adalah mengurusi rakyat. Kayak apa rakyat berurusan supaya jangan terbengkalai. Kayak apa rakyat nangkar tapi kau makan supaya bisa makan. Nah, itu tugasnya pegawai, bukan memperindah pakaian, memperindah celana dan sebagainya. Ke-32 telah meriwayatkan kepada kami oleh Syekh Abu Muhammad Abdurrahman bin Salim Al-Ambari daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Jabir pernah pergi menemui seorang lelaki yang meriwayatkan sebuah hadis yang berkenaan dengan kelebihan menutupi keaiban seorang muslim. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, pernah pergi menemui seorang laki-laki yang laki-laki itu meriwayatkan sebuah hadis, yang hadis itu menceritakan tentang kelebihan menutupi keaiban orang lain. Didatangi oleh Jabir laki-laki itu. Ada laki-laki yang mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda ini hadisnya. Didatangi oleh Jabir laki-laki tadi,
Lalu lelaki itu berkata, sebenarnya bukan saya yang meriwayatkan hadis tersebut, tetapi ialah seseorang yang bernama Imam Syihab. Nah, ujar laki-laki itu, wahai Jabir, bukan ulun yang langsung mendengar Rasulullah kada, tapi ada laki-laki lain yang bernama Imam Syihab. Nah, beliau itu yang langsung mendengar Rasulullah. Di mana orangnya Syihab itu? Ujar Jabir, itu di negeri anu, kada di negeri kita sini kada. Lalu Jabir pergi ke negeri yang Syihab berada di sana, dan ia menemui amir gubernur negeri tersebut yang bernama Maslamah. Maka Jabir pun sampai ke hadapan pintu amir tersebut, lalu berkata kepada pengawal pintu, katakan kepada amir, katakan kepada gubernur bahwa hendaklah ia turun menemui aku. Ujar Jabir lawan pengawal, aki awakan gubernur, suruh turun ke sini, aku menghadangi. Lalu pengawal pintu tadi masuk ke dalam sambil tersenyum melihat hal ini. Maharatnya laki-laki nang Tuhan ini menyuruh gubernur turun menemui sidin. Amir bertanya kepadanya, pengawal, apa yang terjadi sehingga engkau tersenyum? Si pengawal menjawab, telah datang di hadapan pintu seorang lelaki yang menaiki seekor unta, dan ia berkata, katakanlah kepada amir, kepada gubernur bahwa hendaklah ia turun menemui aku. Laki-laki tadi berpasan lawan ulun, suruh gubernur turun menemui aku di sini lah. Jadi tak kurihnya ulun mendengar itu, artinya halatnya laki-laki ini. Amir bertanya, ujar Amir, kenapa engkau tidak bertanya siapa namanya? Kenapa yang enggak ada bertakun siapa garangarnya laki-laki itu mencari aku nang nyuruh aku turun nih? Pengawal pintu itu terus turun ke bawah dan bertanya, siapa nama lelaki tadi? Jabir memberitahu bahwa dia adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat ini orang yang disegani. Siapakah sahabat-sahabat Nabi itu? Orang yang disegani oleh generasi berikutnya. Kan sesudah masa Nabi ada masa yang namanya masa sahabat. Nah, sesudah masa sahabat itu ada masa yang disebut dengan masa tabi'in. Nah, orang-orang tabi'in ini sangat menghormati, sangat memuliakan sahabat-sahabat Nabi itu. Karena ini orang pernah berjumpa dengan Nabi. Karena ini orang muridnya Rasulullah. Jadi walaupun gubernur, walaupun raja, siapapun, kalau mendengar ada sahabat Nabi itu kada wani. Nah, kada wani. Nah, jadi dikatakan kepada pengawal, padahal kan lawan gubernur ikam nih, aku di bawah nih Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Lantas pengawal pintu itu kembali menemui amir. Pengawal tadi naik pulang menemui si amir gubernur dan memberitahu kepadanya nama lelaki yang hadir di hadapan pintu itu. Anu Pak Gubernur, sekalinya itu yang di bawah itu Jabir bin Abdullah Al-Ansari, itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu amir gubernur ini bangkit dari tempat duduknya dan menjenguk melalui tingkap jendela, artinya sambil berkata, si gubernur mendengar Jabir sahabat di bawah langsung berdiri, nah, buka jendela sambil berkata,
silakan naik. Ujar gubernur, silakan naik wahai sahabat Nabi. Lalu Jabir menjawab, Jabir, saya tidak akan naik, cuma saya mau supaya engkau beritahu kepadaku di mana rumah Imam Syihab. Aku ini cuma datang ke sini nak bertakun lawan gubernur di mana rumah Imam Syihab, karena itu rakyat engkau pasti tahu di mana rumahnya. Ini orang besar Imam Syihab. Amir tadi berkata pula, naiklah dahulu, naik dulu, nanti saya akan panggil dia datang ke sini untuk menunaikan hajatnya. Apian naik dulu ke rumah, karena ulun kiau Imam Syihabnya ke sini datang. Jabir menjawab, aku tidak suka bahwa engkau menghantar utusan untuk menjemputnya. Kok ada aku nih kan mengirim orang mengambil si Imam Syihab tuh ke sini. Karena utusan Amir apabila datang kepada seseorang maka ia pasti akan mencemaskannya. Dan aku tidak suka bahwa dicemaskan seorang muslim dengan sebab kedatanganku. Nah, selepas itu Amir itu pun terpaksa turun si Amir tadi, dan terus pergi bersama dengan Jabir sehingga sampai ke rumah Imam Syihab. Lalu Imam Syihab melihat mereka daripada tingkap jendela bagian atas rumah sambil berkata, Imam Syihab ini menjenguk ke bawah, oh ada gubernur, ada seorang laki-laki. Sambil berkata, Imam Syihab tadi lewat jendela rumah berkata, apakah kamu bersedia untuk naik ataukah perlu saya untuk turun kepadamu? Ujar Imam Syihab, wahai gubernur, pian kana naik ke atas, ulun kan turun ke bawah. Jabir menjawab, aku tidak mau bawa engkau turun kepada kami dan kami pun tidak mau naik menemuimu. Aku hendak naik ke rumah Ikam itu dan Ikam pun ada perlu turun menemui aku. Tetapi ujar Jabir, riwayatkanlah kepada kami sebuah hadis yang telah engkau dengar daripada Rasulullah SAW yang berkenaan dengan menutup keaiban seorang muslim. Lalu Imam Syihab berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara ala akhihil mu'min faka'annama ahyah. Artinya barang siapa yang menutupi keaiban seorang mukmin maka seakan-akan ia telah menghidupkannya. Itu hadisnya yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dicatat oleh Jabir sebagai sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini pelajaran lawan kita bagaimana Jabir ini menuntut ilmu. Nah, Jabir menuntut ilmu. Artinya sidin berangkat dari Madinah ke negeri itu tujuannya adalah ilmu. Tujuan ilmu. Kada perlu singgah ke rumah gubernur, naik ke atas kada perlu, karena gubernur itu bukan tujuan. Tujuan ke gubernur cuma untuk mencari tahu di mana alamatnya si Imam Syihab. Nah, kemudian lagi begitu sampai ke rumah Imam Syihab, yang dituju Jabir adalah ilmu, bukan untuk naik ke rumah Imam Syihab, bukan untuk makan minum di situ, tapi yang dituju adalah ilmu. Nah, jadi artinya kalau kita menuntut ilmu, nah, tujuan utama itu adalah ya ilmu itu yang dituntut. Yang lain-lain itu nomor berikutnya. Jangan sampai tujuan kita menuntut ilmu ini dikalahkan oleh tujuan-tujuan yang di luar daripada ilmu itu. Jangan sampai tujuan menuntut ilmu itu dikalahkan oleh hal-hal yang di luar daripada ilmu. Man satara ala akhihil mu'min faka'annama ahyah. Barang siapa yang menutupi aibnya seseorang mukmin maka seakan-akan ia telah menghidupkannya.
keaiban kita tutupi, kita kadang mengisahkannya, kita kadang mengisahkan kepada orang. Keaiban itu artinya secara umum sesuatu yang apabila kita kisahkan kepada orang lain, maka orang yang kita kisahkan itu akan menjadi malu, atau akan menjadi susah, atau akan menjadi sulit. Kita tutupi keaibannya, sehingganya kada supan, sehingganya kada menjadi sulit, sehingganya kadang menjadi susah. Nah, bahkan di dalam agama kita dibolehkan kita itu berdusta, dibolehkan kita berdusta hanya untuk menjaga aib sesama kita. Dibolehkan kita berdusta hanya untuk menjaga aib sesama kita. Umpamanya kita bakawan lawan seseorang, nah, kawan kita ini berbuat satu kemaksiatan. Nah, kawan kita berbuat satu kemaksiatan, berbuat aib, hanya kita yang tahu kawan kita ini. Ada orang bertakon lawan kita, orang lain bertakon lawan kita, bujurkah kawan ni kamu tadi malam tadi berjudi? Bukan ada berjudinya. Nah, kita kulimakan itu berdusta. Kalau kita tuh disuruh kita mengulimakan itu supaya jangan terbuka aibnya ini orang. Nah, apabila kita menyembunyikan aib orang lain, maka di akhirat kelak aib kita disembunyikan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita ketujuh membuka aib orang lain, nah, segala aib kita di akhirat akan dibuka oleh Allah di tengah-tengah manusia di padang mahsyar itu. Ke-33 dan sebahagian dari apa yang mereka sebutkan pada memuliakan seseorang yang ada kecenderungan hati kepada kekasihnya ialah perkataan ahli syair. Ala hayyid diyar bisada inni uhibbu li hubbi Fatimatad diyara. Artinya, perhatian, ucapkan salam hormat pada rumah-rumah yang ada di kampung Sa'da, karena aku sebenarnya mencintai rumah-rumah yang ada di sana karena cintaku terhadap Fatimah. Artinya, kalau kita mencintai seseorang, kita mencintai umpamanya Rasulullah, kita mencintai Rasulullah. Nah, itu bukan hanya Rasulullah semata yang kita cintai, tapi kampung Sidin pun dicintai juga. Nah, rumah-rumah yang ada di kampung itu pun dicintai juga. Kambing-kambing yang ada di kampung itu pun dicintai juga. Pohon-pohon yang ada di kampung itu pun dicintai juga. Inilah yang dinamakan dengan cinta yang sempurna. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita pasti akan cinta juga kepada kawannya, kepada keluarganya, kepada harta bendanya, kepada tetangganya, sampai-sampai kepada rumahnya, kepada kendaraannya. Nah, ini syair orang, ya boleh dikatakan orang sufi yang biasa mengumpamakan sesuatu dengan nama perempuan. Bisa mengumpamakan Rasulullah dengan nama perempuan, mengumpamakan Allah dengan nama perempuan. Nah, seperti ini. Perhatian, ucapkan salam hormat pada rumah-rumah yang ada di kampung Sa'da, karena aku sebenarnya mencintai rumah-rumah yang ada di sana karena cintaku terhadap Fatimah. Nah, Fatimah ini orang situ, Pang. Jadi sekampungan tuh aku cintai, gara-gara Fatimah yang aku cintai itu orang situ. Dan syair yang serupa maknanya dengan perkataan di atas, uhibbul ayama idh busainah ayyimun wa ahbabtu lamma waniyatil gawani. Artinya, aku cinta perempuan-perempuan yang tidak bersuami karena Busainah belum bersuami.
si Busainah ini perempuan ini belum kawin dan aku cinta kepadanya, sehingga setiap perempuan yang belum kawin pun aku cinta juga karena si Busainah itu belum kawin. Kemudian aku cinta semua perempuan-perempuan yang telah bersuami karena Busainah juga telah bersuami. Nah, jadi artinya tadi mencintai seseorang, mencintai Rasulullah, mencintai kekasih-kekasih Allah itu kadang mau cinta hanya sebatas sampai sidin aja. Kita cinta lawan Rasulullah, tapi kita kalau ketujuan bini sidin Aisyah, maulah kayak itu, kadang mau. Kita cinta lawan Aisyah, tapi kita kadang ketuju lawan sahabat sidin Abu Bakar, kawan setia sidin, kadang mau. Itu kadang bujur cinta ngarannya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita pasti cinta kepada semuaan bini sidin, semuaan anak cucu sidin, semuaan sahabat-sahabat sidin, semuaan orang yang pada ke rumah lawan sidin. Nah, itu menunjukkan kesempurnaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga situ ke 34 nah. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.